Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat ya. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang perdagangan antar negara dan antar daerah. Kalian tentu sudah paham bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Dan untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor inilah yang menjadi sektor unggulan bagi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Sebelum memahami tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang apa itu ekonomi maritim. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Contohnya seperti usaha pembuatan kapal, usaha servis kapal. Dan seperti yang kita tahu bahwa letak strategis Indonesia berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan dalam pengembangan ekonomi maritim. Lalu, apa yang dimaksud dengan ekonomi kelautan? Apa perbedaan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Tadi kita telah belajar tentang ekonomi maritim. Sekarang, apa itu ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan di pantai, usaha budidaya rumput laut, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah tahu ya apa perbedaan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Lalu apa saja yang mempengaruhi Indonesia sebagai negara maritim? Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Seperti yang tadi telah kita bahas bahwa letak strategis Indonesia berada di persilangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Serta Indonesia itu dikelilingi oleh lautan, makanya pembangunan ekonomi maritim menjadi salah satu potensi besar yang harus dikembangkan dan sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Lalu yang kedua, 75% wilayah Indonesia adalah perairan. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Lalu, yang ketiga, Indonesia itu mempunyai beberapa wilayah yang memiliki keindahan bawah laut yang sangat indah. Contohnya seperti Labuan Bajo, seperti Bunaken di Sulawesi Utara, ada Raja Ampat di Papua Barat, ada Wakatobi, dan itu seharusnya bisa kita andalkan sebagai pembangunan ekonomi di negara kita. Lalu yang keempat, Indonesia memiliki rumput laut yang sangat banyak. Laut Indonesia itu mempunyai kekayaan alam rumput laut yang sangat banyak, dan itu bisa menjadi komoditas ekspor yang bisa kita andalkan untuk sebagai pemasukan devisa negara kita. Lalu kita sekarang membahas tentang kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Seharusnya dengan kekayaan laut yang sangat banyak, Indonesia mampu memberikan dampak positif dan dampak yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan sektor kelautan ini bisa menjadi modal pembangunan yang unggul. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat, terutama nelayan-nelayan Indonesia yang bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Ternyata daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan atau transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Lalu kondisi ekonomi maritim Indonesia, jika kita lihat dari beberapa sektor, ada 3 sektor yang harusnya menjadi perhatian pemerintah dan
kita semua dan PR kita semua, yaitu di sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitanya, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Namun sistem pelabuhan saat ini yang ada di Indonesia hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Dan pelayanannya pun masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusianya pun di sektor pelayaran masih relatif rendah, dan ini menjadi PR untuk kita semua. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia sebenarnya sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun realitanya kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanannya pun masih sangat kurang. Padahal kita adalah negara dengan yang dikelilingi oleh laut ya. Lalu yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Sebenarnya pengembangan pariwisata bahari ini diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri, dan mampu membangkitkan jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Padahal sebenarnya pariwisata bahari di Indonesia itu sangat indah, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, sudah kita pelajari. Ada Bunaken, ada Labuan Bajo, ada Raja Ampat. Padahal jika dikembangkan dengan baik, Indonesia bisa menjadi negara tujuan pariwisata dari negara mancanegara lainnya. Lalu apa strategi kebijakan pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah juga tidak hanya diam saja. Pemerintah sebenarnya juga memberikan strategi kebijakan untuk pengembangan ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Contohnya seperti meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim agar mampu bersaing dengan negara lain. Lalu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi maritim. Siapa itu? Seperti nelayan, seperti petani garam, atau petani rumput laut. Lalu yang ketiga, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya mandiri dan berkesinambungan. Jadi, pemerintah juga berusaha menjaga kelautan Indonesia supaya sumber daya alam yang ada di laut Indonesia tidak dicuri oleh negara lain. Lalu yang keempat, pengembangan infrastruktur yang mandiri dan terpadu serta pengembangan sumber daya manusia, iptek, dan budaya kemaritiman. Selanjutnya tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar tentang kata agrikultur? Apakah kalian paham atau tahu tentang apa itu agrikultur? Jadi, ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian, seperti kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya, atau yang bisa kita pahami sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Nah, itu termasuk agrikultur. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaat mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Keju itu terbuat dari susu dan tempe itu terbuat dari kedelai. Lalu kalau non-agrikultur itu apa ya? Kalau non-agrikultur itu bahan pokok atau bahan yang tidak bisa dimakan seperti kayu, pembuatan kayu, meja, lemari, atau bahan-bahan yang tidak bisa kita konsumsi, baik tidak bisa dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Itu non-agrikultur. Dan bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga baik untuk aktivitas pertanian.
banyak tanaman-tanaman komoditas yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, Indonesia memiliki tanaman-tanaman unggul. Apa tanaman-tanaman unggul yang dimiliki Indonesia? Seperti padi, umbi-umbian, jagung, dan buah-buahan. Lalu Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Yang keempat, Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian pun menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Selain dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Lalu yang terakhir, Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur dan memiliki pangsa pasar yang besar. Seperti yang tadi kita bahas bahwa sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki pangsa pasar yang besar sehingga bisa menjadi komoditas unggulan kita dalam mengekspor hasil potensi dari agrikultur kita di Indonesia. Selanjutnya, hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Ada beberapa hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Dengan usaha skala kecil tentu akan mendapatkan hasil yang relatif juga kecil. Hasil yang kecil juga menjadi cerminan dari tingkat kesejahteraan yang rendah. Kita masih banyak melihat petani-petani yang memanen di petak-petak sawah yang kecil. Yang kedua, modal terbatas. Nah, ini masih berhubungan dengan poin yang nomor 1. Para petani masih mempunyai modal yang sangat terbatas sehingga skala usahanya juga relatif kecil. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang masih terbatas. Jika kita lihat di Indonesia masih banyak petani yang membajak sawahnya masih dengan menggunakan kerbau, sedangkan di negara-negara maju lain sudah banyak menggunakan teknologi seperti traktor. Lalu hambatan yang keempat yaitu dalam pengembangan agrikultur sangat dipengaruhi oleh musim. Bila musim penghujan tiba, maka banyak petani yang mengalami gagal panen. Selanjutnya, pada umumnya para petani itu berusaha dengan tenaga kerja keluarga sendiri. Mereka masih mengandalkan tenaga dari keluarga sendiri dan tidak merekrut atau tidak memiliki karyawan atau buruh untuk mempekerjakan ladang pertaniannya. Selanjutnya, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. Lalu, pasar pertanian banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang besar. Jadi, para petani menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Nah, para tengkulak itu biasanya memberikan harga yang rendah terhadap para petani, sedangkan para tengkulak menjual harga hasil pertanian itu ke pasar dengan harga yang tinggi. Lalu selanjutnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Jadi seperti yang kita tahu, banyak alih fungsi pertanian yang ada di Indonesia yang harusnya menjadi lahan pertanian dijadikan pabrik misalnya. Yang terakhir, kurangnya benih yang berkualitas. Selanjutnya, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, ada eco farming. Apa itu eco farming? Eco farming itu adalah sebuah strategi dalam peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah Indonesia. Seperti sekarang sudah banyak ya pemerintah yang menyediakan pupuk yang ramah lingkungan. Itu disebut dengan strategi eco farming. Lalu yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Jadi dalam strategi ini
Petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Nah, nanti pemerintah akan memberikan subsidi pupuk untuk para petani. Dan yang ketiga, perbaikan irigasi. Nah, dalam pertanian yang bagus dan berkualitas dan pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Karena tanaman padi contohnya ya, itu sangat mengandalkan air, sangat mengandalkan sistem irigasi yang baik. Nah, oleh karena itu pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Seperti contohnya ada sistem tada hujan seperti itu. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan selalu ya.